Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk hari ini adalah materi terakhir sebelum UTS. Nah, soal UTS sudah saya kirimkan, hanya 5 soal. Hanya 5 soal, tapi memiliki beberapa anakan. Untuk mata kuliah ini diharapkan setelah Anda mahasiswa mendapatkan materi ini, mendapatkan pelajaran ini, diharapkan Anda mahasiswa pertama dapat mengidentifikasi dan memahami hakikat kalimat itu. Pertama ini nih, dapat mengidentifikasi dan memahami kalimat efektif. Yang kedua, dapat menulis kalimat efektif. Nah, dapat menulis kalimat secara efektif, ya logis, ya sesuai dengan kaidah, sesuai kaidah itu sesuai dengan aturan, serta membenarkan kesalahan kalimat. Ini nih, kalian bisa menulis kalimat dengan efektif dan juga bisa membenarkan kesalahan kalimat itu. Kenapa kalimat ini dikatakan tidak efektif? Bagaimana yang benar? Nah, diharapkan Anda sampai ke tahap ini. Tidak hanya cuma mengategorikan, oh ini kalimatnya tidak efektif, tapi bingung membenarkannya bagaimana. Yang ketiga, mahasiswa mahir berkomunikasi tulis secara benar dan efektif. Kenapa mahir berkomunikasi tulis? Karena kalimat efektif ini lebih dititik beratkan untuk bekal kalian saat menyusun skripsi. Sehingga ide kalian, pemahaman kalian, hasil penelitian kalian ketika kalian ungkapkan ke dalam skripsi mampu disajikan dalam bentuk kalimat yang efektif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, mahasiswa bertanggung jawab dalam menganalisis dan mengaudit kalimat yang tidak efektif. Bentuk dari bertanggung jawab dalam menganalisis ini yakni ketika kalian mengategorikan, oh kalimat ini enggak efektif nih, oh kalimat ini efektif nih. Ketika tidak efektif, kalian bisa berargumen, memberikan alasan mengapa kalimat ini tidak efektif. Itu. Ketika kalian menyatakan kalimat ini tidak efektif, bisa memberikan argumen dan juga bisa membenarkan. Gitu ya. Kita lanjut ke materi hari ini. Hakikat kalimat efektif. Nah, apa sih yang disebut sebagai kalimat efektif? Kalimat efektif bisa didefinisikan sebagai kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa. Ya, sesuai dengan kaidah bahasa, ya jelas, dan ketiga mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Jadi ketika kalian mengungkapkan suatu pendapat, suatu pernyataan ke dalam kalimat, dan saya baca, maka saya akan mudah memahami tulisan Anda. Tulisan Anda terbaca dengan jelas maksudnya, karena saya tidak merasa kebingungan. Nah, itulah ciri-ciri kalimat efektif, gitu ya. Dengan kata lain, kalimat efektif ini secara tepat dapat mewakili pikiran. Secara tepat dapat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. Nah, hal ini akan memberikan pemahaman yang sama tepatnya. Pemahaman yang sama antara pikiran pembaca dengan yang dipikirkan pembaca. Nah, di pikiran pembaca dengan yang dipikirkan pembaca. Hal ini akan memberikan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pembaca dan yang dipikirkan pembaca. Ini maksudnya gimana nih? Antara pikiran pembaca dan penulis. Nah, penulis gini ding. Nah, penulis yang nulis itu intinya apa dapat dipahami sama persis oleh pembaca, gitu ya. Nah, supaya kalian memahami kalimat itu efektif atau tidak, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Pertama, ini syarat pertama yakni subjek dan predikat harus jelas.
Nah, jadi ketika kalian membuat kalimat, kalian tidak boleh menyusun kalimat dengan subjek yang kabur. Maksudnya kabur itu sebetulnya subjeknya ada, tapi kabur, tidak jelas. Itulah kategori kalimat tidak efektif. Contoh nih, untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar. Nah, memerlukan penguasaan teori dan kemahiran dalam praktik manajemen. Nah, ini nih. Untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar, ketika kalian besok lulus, nah kemudian bisa bersaing di dunia luar, ternyata memerlukan penguasaan teori dan kemahiran praktik. Ya teorinya ya dikuasai, praktiknya ya mahir. Nah, ini sebetulnya kalimatnya dapat dipahami oleh pembaca. Hanya saja kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Nah, sebab subjeknya tidak jelas. Nah, yuk kita analisis nih. Kita coba analisis. Nah, ada kalimat seperti ini. Untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar, yang perlu kamu perhatikan ini ada preposisi untuk. Ingat yang kemarin saya terangkan, ketika ada preposisi, maka selanjutnya akan menempati fungsi keterangan. Maka untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar ini menempati fungsi keterangan, gitu ya. Nah, ini keterangan. Memerlukan predikat ya, memerlukan predikat. Nah, predikatnya ada me nih, ada imbuhan me. Maka setelahnya adalah objek kan. Maka penguasaan teori dan kemahiran dalam praktik manajemen ini adalah objeknya. Ini objeknya nih. Nah, jadi fungsi sintaksis kalimat ini adalah KPO. Benar nggak? Mana subjeknya? Tidak ada kan? Kalimat yang kalian buat, walaupun kalimatnya panjang, tapi tidak ada subjek, maka salah dan tidak boleh diberikan tanda titik. Memang kalimat ini tidak ada subjeknya ya. Coba kita analisis. Ingat, untuk menentukan subjek dapat dibuat dengan pertanyaan, boleh apa, boleh siapa. Cuma yang perlu kamu perhatikan nih, tidak boleh mengubah bentukan kata. Ya, tidak boleh mengubah bentukan kata. Nah, kita membuat pertanyaan, apa? Ini apa nih? Apa yang memerlukan apa sih yang memerlukan penguasaan teori dan kemahiran dalam praktik manajemen? Jawabannya apa? 1, 2, 3. Meningkatkan saing mahasiswa di dunia luar. Iya, pinter. Jawabannya adalah meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar. Ini nih. Nah, sebetulnya ada subjeknya, yakni meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar ini subjek ini. Ini sebetulnya subjek. Nah, ini sebetulnya subjek. Jadi, agar muncul subjek bagaimana? Nah, ada solusi. Solusi pertama, yakni hilangkan preposisi. Nah, solusinya yakni kalian menghilangkan preposisi nih. Jadi ketika preposisi ini dihilangkan, untuknya ini dihilangkan,
Ketika untuknya ini kamu hilangkan, kamu coret ini. Nah, maka yang awalnya keterangan, ini keterangan, berubah menjadi subjek kan. Nah, berubah menjadi subjek. Nah, buktinya apa? Ya udah buat pertanyaan kan, apa yang memerlukan penguasaan teori dan kemahiran dalam praktik manajemen? Nah, yakni meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar, itu subjek. Nah, meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar memerlukan penguasaan teori dan kemahiran dalam praktik manajemen, gitu ya. Nah, jadi kategori kalimat ini efektif atau tidak, caranya bagaimana? Caranya yakni saya harusnya tadi menuju rumusnya dulu ya. Rumus supaya mengetahui kalimat itu efektif atau tidak, yakni rumusnya gini. Ketika ada preposisi bertemu dengan kata atau kumpulan kata. Nah, preposisi bertemu dengan kata atau kumpulan kata, maka wajib menempati fungsi keterangan, ya enggak? Nah, ini semua ini. Nah, ini semua ini menempati fungsi keterangan ini. Nah, ini keterangan. Nah, ketika ada keterangan, kemudian kok dilanjut dengan menasal. Nah, menasal. Menasal ini untuk predikat. Ketika keterangan dilanjut dengan predikat. Predikat apa? Predikat aktif transitif. Ini ciri-ciri predikat aktif transitif ini. Nah, setelah keterangan kok dilanjut dengan predikat transitif. Nah, dicirikan dengan menasal, maka kalimat ini tidak efektif, gitu ya. Ketika ada preposisi bertemu dengan predikat me, mesti tidak efektif. Ini ada kata untuk nih, ada kata untuk meningkatkan daya saing mahasiswa. Nah, ini. Untuk meningkatkan daya saing mahasiswa, ini kan preposisi nih. Kok setelah keterangan dilanjut dengan predikat me, maka kalimat ini pasti tidak efektif. Nah, gitu ya. Ini rumusnya silahkan kalian perhatikan. Nah, kalian catat nih rumusnya ini. Nah, karena ini penting. Nah, ini nih. Ini silahkan kalian catat. Nah, kemudian kita masuk ke solusi. Solusinya tadi apa? Solusinya adalah hilangkan preposisi. Untuknya ini dihilangkan. Itu cara pertama, yakni kamu coret untuknya. Solusi kedua bagaimana? Nah, bisa kamu coret kata preposisinya, atau bisa pula kamu ubah predikat menjadi pasif. Nah, ubah predikat menjadi pasif. Memang ketika dirubah menjadi pasif akan menjadi efektif. Nah, kita cek nih. Kan tadi kalimatnya seperti ini. Nah, kalimatnya seperti ini. Kita analisis. Memerlukan diubah menjadi diperlukan. Diperlukan. Nah, ini diubah nih. Diperlukan. Untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar, tadi keterangan ya, ini keterangan. Nah, diperlukan predikat. Iya nggak diperlukan predikat? Subjeknya mana? Nah, kita cek dengan pertanyaan, apa atau siapa? Apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing mahasiswa di dunia luar? Nah, jawabannya adalah, yuk semuanya, 1, 2,
Skill, Pak. Penguasaan teori dan kemahiran dalam praktik manajemen. Iya. Nah, penguasaan teori dan kemahiran dalam praktik manajemen. Nah, ini jadilah subjeknya. Nah, jadi boleh kamu hilangkan untuk, nah ini kamu hilangkan, atau kamu ubah predikatnya menjadi pasif. Nah, solusinya ada dua itu. Boleh hilangkan preposisi atau ubah predikat menjadi pasif. Gitu ya, paham? Nah, kemudian kita masuk ke contoh 2. Nah, ini nih. Agar mahasiswa mendapat indeks prestasi akademik tinggi, membutuhkan adanya kedisiplinan perkuliahan, kualitas dan ketepatan pengumpulan tugas maupun ujian, serta keaktifan di kelas. Nah, ada 3 faktor nih. Ketika kalian ingin IPK-nya tinggi, yang harus kamu perhatikan adalah kedisiplinan perkuliahan. Ya, tetap mengikuti perkuliahan, tidak absen. Kemudian kualitas dan ketepatan pengumpulan tugas. Tugasnya itu ya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan dengan tepat waktu maupun ujiannya. Yang ketiga, yakni keaktifan di kelas. Nah, kalian sering aktif, memperbanyak poin. Nah, dipastikan IPK Anda kemungkinan besar akan tinggi. Nah, kalimat ini bisa dipahami, tapi kalimat ini kategori tidak efektif. Mengapa? Nah, kita analisis nih, kita analisis. Ini tadi kalimatnya. Nah, ada konjungsi nih. Ada konjungsi agar. Nah, ingat ketika ada kata yang diawali preposisi dan diawali dengan konjungsi, itu pasti akan menempati fungsi keterangan, ya enggak? Nah, agar mahasiswa mendapat indeks prestasi akademik tinggi, ini keterangan nih. Nah, ini keterangan. Nah, membutuhkan predikat ya, membutuhkan predikat. Predikatnya memiliki imbuhan maka setelahnya adalah objek. Berarti adanya kedisiplinan perkuliahan, kualitas dan ketepatan pengumpulan tugas maupun ujian serta keaktifan di kelas. Ini semuanya ini adalah objek. Jadi fungsi sintaksisnya adalah KPO. KPO. Loh, mana subjeknya? Masih tidak ada kan? Nah, masih tidak ada. Jadi solusinya, nah, rumusnya sama dengan yang tadi rumusnya. Rumusnya ini sama dengan ini. Rumusnya sama dengan ini. Nah, ketika kalian menjumpai seperti ini, tapi ini diganti dengan konjungsi. Ini konjungsi, bukan preposisi, tapi konjungsi. Nah, ini ya. Ketika ada konjungsi, bertemu dengan kata atau kumpulan kata, ini nanti pasti akan menempati fungsi keterangan. Ini pasti akan menempati fungsi keterangan. Nah, ini pasti akan menempati fungsi keterangan ini. Nah, terus kok dilanjut dengan predikat menasal, predikat transitif, dicirikan dengan menasal. Ya sama, maka kalimat ini tidak efektif. Nah, kalimat ini maka tidak efektif gitu ya. Solusinya bagaimana? Solusinya sama. Hilangkan konjungsi atau ubah predikat menjadi pasif. Hilangkan konjungsi, ubah menjadi pasif gitu ya. Nah, jadi ini bisa kamu coret
Nah, ini konjungsinya, atau kamu ubah membutuhkan ini solusinya, atau solusi kedua kamu coret. Kamu ubah membutuhkan menjadi dibutuhkan. Nah, ini nih. Kamu ubah menjadi dibutuhkan. Nah, ketika diubah, nah, apa yang dibutuhkan agar mahasiswa mendapat indeks prestasi akademik yang tinggi? Jawabannya adalah adanya kedisiplinan perkuliahan, kualitas dan ketepatan pengumpulan tugas maupun ujian. Nah, jadi ini nanti menjadi subjek K, P, dan ini adalah subjek, gitu ya. Nah, jadi rumusnya ketika ada konjungsi atau ada preposisi, yakni pasti menempati fungsi keterangan kan. Jadi mudahnya ketika ada keterangan dilanjut dengan predikat me, mesti salah, gitu ya. Ketika ada keterangan dilanjut kok predikat me, mesti salah. Harusnya bagaimana? Konjungsi dihilangkan atau preposisi dihilangkan. Kedua, bisa predikat transitif diubah menjadi pasif, gitu. Nah, syarat pertama selesai. Nah, kita masuk ke syarat kedua. Syarat kedua supaya kalimat efektif yakni harus memenuhi unsur paralelisme atau kesejajaran. Nah, paralelisme apa sih paralelisme? Paralelisme ini kesejajaran bentukan di dalam pemerian, gitu ya. Kesejajaran bentukan dalam pemerian. Nah, yang perlu kamu pahami, paralelisme ini hanya berlaku pada pemerian, hanya berlaku pada pemerian, hanya berlaku pada perincian. Nah, pemerian perincian itu maksudnya apa nih? Ya, kayak gini maksudnya. Contoh pemerian ya, contoh pemerian tuh seperti ini. Bla 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 bla, koma, bla 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 bla, koma, dan bla bla bla. Nah, pemberian tuh seperti ini nih. Nah, aku memerlukan A, B, dan C untuk membuat ini, gitu ya. Aku memerlukan A, B, dan C untuk membuat ini. Nah, itulah rincian. Apakah harus dan? Ya boleh dan, boleh atau, boleh maupun. Nah, ini. Apakah harus 3? Ya 2 ya boleh. Aku membutuhkan A dan B untuk melakukan hal ini. Nah, inilah rincian nih. Rinciannya mana? Rinciannya ya ini rincian. Nah, ini rincian nih. Nah, gitu ya. Itulah yang disebut sebagai rincian. Nah, contoh. Mahasiswa yang bertanggung jawab selalu mengikuti perkuliahan, mencatat materi pembelajaran, dan pengerjaan tugas tepat waktu. Ini kategori mahasiswa yang bertanggung jawab itu pertama, ya selalu mengikuti perkuliahan, tidak bolos. Kemudian kedua, ya mencatat materi pembelajaran, dicatat dengan baik. Yang ketiga, pengerjaan tugas tepat waktu. Nah, ini mahasiswa yang bertanggung jawab itu seperti ini. Nah, cuma kalimat ini sebetulnya kalimatnya tidak efektif. Nah, mengapa tidak efektif? Nah, kalimat ini tidak efektif. Nah, ini tidak efektif. Mengapa? Nah,
karena tidak memenuhi unsur kesejajaran, tidak memenuhi unsur kesejajaran. Nah, rumusnya nih, ini rumus, tak kasih rumus. Nah, ini rumus ini. Nah, ketika A ini adalah kata dasar, semisal A ini kata dasar, maka B ini juga harusnya kata dasar. Dan C ini juga harus kata dasar. Paham ya? Nah, ketika A ini bentuknya adalah kata yang diawali dengan imbuhan me, maka B ini juga harusnya kata yang diawali dengan imbuhan me. Gitu ya. Ini harusnya kata yang diawali dengan imbuhan me juga. Nah, kemudian yang C ini juga harus diawali dengan imbuhan me juga, gitu ya. Nah, ketika A ini adalah kata yang diawali imbuhan semisal kean, maka B ini juga harusnya diawali imbuhan kean juga. Dan C juga sama. Nah, ini juga harusnya diawali dengan imbuhan kean. Mudah ya, caranya gitu. Nah, kemudian ini nih kita analisis nih. Nah, pemberiannya mana pemberiannya? Kita analisis. Mahasiswa yang bertanggung jawab selalu mengikuti perkuliahan, selalu A, mengikuti perkuliahan. Ini nih. B, mencatat materi pembelajaran. Gini. Tak ulang. Selalu A ini mengikuti perkuliahan. Nah, B mencatat materi pembelajaran. Dan C pengerjaan tugas. Nah, ini semuanya nah, ini diawali dengan imbuhan me nih. Ini juga diawali dengan imbuhan me. Cuma pengerjaan ini diawali dengan imbuhan pe. Beda kan? Maka harusnya bagaimana? Solusinya adalah diubah menjadi mengerjakan, gitu ya. Jadi ini harusnya diubah menjadi mengerjakan. Nah, ini nih caranya seperti ini. Mahasiswa yang bertanggung jawab selalu mengikuti perkuliahan, mencatat materi pembelajaran, dan mengerjakan tugas tepat waktu, gitu ya. Nah, kalau ini ini juga me. Tapi ini kan cuma me saja, ini me saja. Kalau ini me saja nanti mengerjakan aneh kan? Ya, harusnya mengerjakan. Itu ya, paham ya? Nah, harus memenuhi kesejajaran bentukan kata. Nah, kemudian contoh soal yang lain. Pemerintah DKI Jakarta dapat mengambil kebijakan naturalisasi ataupun penormalan aliran sungai untuk mencegah banjir. Pertanyaannya, manakah yang salah dan harus bagaimana pembenarannya? 1, 2, 3, 4. Yang penormalan. Harusnya bagaimana? Normalisasi. Iya, pintar. Karena ini diawali dengan isasi. Nah, pemerintah DKI Jakarta dapat mengambil kebijakan A ataupun B, gitu kan? A ataupun B untuk mencegah banjir. Nah, jadi penormalan ini harusnya diganti menjadi normalisasi. Nah, selesai. Pemerintah DKI Jakarta dapat mengambil kebijakan naturalisasi ataupun normalisasi aliran sungai untuk mencegah banjir. Itulah
caranya. Nah, contoh, tak kasih latihan lagi nih. Oh, ini mau time out nih, mau time out, saya screenshot dulu yang hadir. Silakan zoom-nya dihidupkan videonya. Videonya dihidupkan. Nah. Yuk semuanya. Nah, ini kalau nggak dihidupkan tuh benar-benar mengikuti perkuliahan atau ditinggal nih. Kan nggak tahu. Udah, semuanya udah dihidupkan. Silakan nanti dalam hitungan ketiga kalian mengatakan cis gitu ya. 1, 2, 3. Cis. Ulangi deh, ada yang belum nih. Nah, ulangi. 1, 2, 3. Cis. Nah. Kemudian ini yang kedua, slide kedua. Silakan kalian bilang lagi cis-nya lagi. Bentar. Nah. 1, 2, 3. Cis. Nah. Print screen-nya mana nih? Bentar. Kok susah ya? Udah, kita kembali lagi. Nah,